Baik. Memang ya, kalau kita merujuk ke satu nubuat yang memang dikatakan bahwa kan datang dari kebenaran, saya memang harus akui apa yang terjadi saat ini dengan adanya Nabi terakhir itu Nabi Muhammad yang dengan ajarannya Al-Quran dan syariat yang seperti sistematis dan komprehensif yang saya tahu. Tetapi yang saya pertanyakan di sini adalah suatu nubuatan yang saling menubuatkan antara kedua nabi ini. Jadi kalau memang dikatakan yang terakhir, Isa masih menyatakan dari roh kebenaran, rekan-rekan menunjuk kepada Nabi Muhammad. Saya sepakat. Tetapi dalam satu ayat juga Nabi Muhammad akan menubuatkan bahwa Yesus akan atau Isa dan Masih akan datang lagi sebagai di akhir zaman. Artinya beliau juga memastikan bahwa nubuat itu akan terjadi, karena saya yakin Nabi Muhammad itu tidak akan bohong bahwa akan datang lagi Isa dan Masih itu sebagai nabi. Walaupun dia datang, tetap dia sebagai nabi, karena saya meyakini dengan adanya pemahaman kita tauhid dan satu Tuhan. Saya menyatakan diri dan beberapa literasi ini juga bahwa Mose itu artinya Muslim. Nah, artinya dua ayat ini yang memang saya agak bingung menafsirkannya, Bang Juma. Dua utusan ini saling menubuatkan akan kedatangan di akhir zaman. Itu mungkin yang di akhir zaman itu ada dua, dan dua-duanya ini saling menubuatkan akan kedatangan mereka berdua di akhir zaman itu, yaitu Nabi atau Rasul Isa dan Masih, begitu. Iya kan, kalau iya, makasih kan. Jadi kalau kami di Islam tak ada masalah. Dia datang kemudian tak ada seorang pun ahli kitab yang akan beriman kepada beliau. Ahli kitab akan beriman, kan yang menolak selama ini ahli kitab. Sementara umat Islam tak menolaknya. Maka kedatangannya ya kembali kepada siapa dia diutus. Beliau datang pertama kali sebagai utusan untuk Bani Israel ahli kitab. Kedua kalinya kemudian. Dan kata Al-Quran, wa ibmin ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa nanti. Semua akan beriman. Dengan demikian, imannya ahli kitab kepada Nabi Isa adalah mengimani Nabi Isa itu sebagai utusan Tuhan yang datang memang untuk mereka. Nah, Islam benar. Ini ajaran Nabi Muhammad. Yang dilakoni kemudian kedatangan Nabi Isa adalah melaksanakan ajaran Nabi Muhammad. Berarti beliau datang kemudian bukan sebagai nabi baru, bukan sebagai nabi penutup, tetapi sebagai umat Nabi Muhammad datang untuk menjalankan syariat hukum Islam. Kenapa demikian? Coba kita lihat tolak ukurnya. Kita sedikit bergeser ke Yohanes 12:48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Berarti rangkaian perkataan-perkataan Nabi Isa di dalam Al-Quran itulah yang kemudian akan menjadi tolak ukur penghakiman Yesus kepada Bani Israel. Berarti Nabi Isa, Yesus ini juga bermakmum kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, wa iz qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni, apakah engkau pernah mengatakan kepada mereka, orang yang menuhankan dirimu, jadikanlah aku sebagai sembahan selain daripada Allah. Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Makanya Nabi Isa Yesus mengusir mereka yang bernubuat pakai nama dia, bermujizat pakai nama dia, mengusir setan pakai nama dia, diusir. Aku tidak mengenal kamu. Sadisnya itu di situ. Kenapa dia mengatakan aku tidak mengenal kamu? Karena orang-orang yang mempertuhankan Yesus ini bukan Bani Israel, tapi penumpang gelap yang nyamar sebagai pengikut Yesus, sehingga mereka datang ke Yesus bersungut-sungut. Wahai Yesus, wahai Isa, kami ini pengikutmu. Siapa kalian? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan.
berbeda cerita dengan Bani Israel. Makanya di dalam Yeremia 50, Yeremia 23, Tuhan akan mengumpulkan Bani Israel kemudian untuk sebagai umat yang dipilih oleh beliau, oleh Allah. Makanya Nabi Isa alaihissalam datang kemudian untuk mensucikan dirinya, dan saking sayangnya Allah kepada Bani Israel, Allah kembali mengutus Nabi Isa untuk menyelamatkan mereka dengan mengatakan tak ada satupun ahli kitab kecuali beriman kepada Nabi Isa, dan setelah beriman apa jatahnya? Surga. Terlebih dahulu umat Islam diberi warisan. Orang-orang ahli kitab kemudian ingin diselamatkan oleh Allah dengan mengutus lagi untuk yang kedua kalinya, agar mereka percaya bahwa Nabi Isa ini betul-betul Mesias, Al-Masih. Dia benar-benar utusan Tuhan yang dulu kita tolak. Ternyata betul, Islam betul, Nabi Muhammad betul. Dengan mereka beriman kepada Nabi Isa, itu sama dengan mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang perlu diperhatikan dengan seksama. Saya ingin memberikan hadiah kepada kita semua, termasuk kepada diri saya. Yesaya 52 nomor 1. Di situ Tuhan mengatakan apa? Tidak boleh kemudian orang-orang yang tidak bersunat masuk ke kota Yerusalem. Satu. Yang kedua, di dalam Yehezkiel 44 nomor 9, haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait sucinya orang Israel. Nah, ketika kemudian penumpang-penumpang gelap ini, ketika Yesus datang, Nabi Isa datang, mereka ingin datang menyalami Yesus sebagai pengikut. Bagaimana mungkin kemudian mereka akan dipersatukan dengan Bani Israel? Sementara Bani Israel yang dihimpun kemudian dalam Yeremia 23 nomor 2, nomor 3 dan seterusnya, aku Tuhan akan mengumpulkan kemudian semua Bani Israel, domba-dombaku yang bersera kepada seluruh penjuru bumi. Aku akan kumpulkan mereka ke Yerusalem baru. Bagaimana mungkin kemudian Kristen ikut ke Yerusalem, sementara Kristen adalah pemakan babi, Kristen adalah penyembah Yesus, Kristen adalah orang yang tidak bersunnah. Mereka disebut sebagai orang-orang yang najis. Gak boleh masuk ke dalam Yerusalem, gak boleh masuk ke dalam bait suci, Baitullah, gak boleh. Jadi Kristen ini, selain Tuhan Elohim melarang mereka kemudian masuk ke Yerusalem, Yesus juga akan mengusirnya. Tidak ada jalan keselamatan kepada mereka. Yesus mengusir, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tidak setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Apa kehendak Bapa? Perjanjian lama. Itu kehendak Bapa. Jadi orang Kristen yang menghapuskan perjanjian lama, yang menghapus membuat kejahatan. Di dalam Yesaya dan seterusnya, di situ Tuhan akan datang dengan membawa api yang menyala-nyala untuk menghanguskan semua orang Kristen. Itu tidak main-main itu. Itu dalil. Yesaya 66. Tuhan akan datang membawa pembalasan terhadap orang-orang yang makan babi, terhadap orang-orang yang makan tikus, orang-orang yang makan guguk. Tuhan katakan, aku akan membakarnya mereka semua sekaligus. Jadi Tuhan yang diperkenalkan oleh Abraham, Ishak dan Yakub mengusir orang Kristen dan membakar orang Kristen, Yesus pun menyatakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Subhanallah, Islam meluruskan itu dengan mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Diusir mereka itu, gak boleh. Coba saudara saya lihat di dalam kitab Yehezkiel 44 tuh, ngeri sengeri-ngerinya. Apa kata Allah kepada di dalam Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8? Apa kata Tuhan? Wahai Bani Israel, engkau banyak melakukan kesalahan, engkau banyak melakukan kedurhakaan kepadaku. Tapi ada satu kedurhakaan yang paling aku benci di antara semua dosa-dosamu. Ada dosamu satu yang tidak akan pernah kulupakan, dosamu yang akan tidak pernah aku maafkan. Apa itu? Dosa memasukkan orang yang makan babi,
orang yang tidak bersunat ke dalam bait suciku. Semua dosamu yang pernah kau lakukan wahai Bani Israel, satu dosamu yang paling aku benci dan paling aku ingat dan tidak akan pernah aku lupakan. Dosa yang paling aku benci di antara semua dosa-dosamu wahai Bani Israel, ketika engkau membuat patung, tak apa, aku maafkan. Ketika kau menyembah dewa Baal, aku maafkan. Ketika engkau begini dan begini, aku maafkan. Tetapi dosa yang satu ini tidak akan pernah aku maafkan. Apa itu? Engkau memasukkan orang-orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait suciku. Jadi bagaimana mungkin saudara-saudara Kristen kita ini bisa masuk ke dalam surga, sedangkan masuk ke dalam bait suci Allah saja mereka dikutuk. Itu dalil. Makanya kehadiran kita ini sebagai apologet untuk menyatakan kasih sayang kepada mereka. Ayolah teman-teman, dengarkanlah seruan ini. Munculnya dari Al-Quran, munculnya dari kitabmu. Kalau Al-Quran Anda tolak, silakan aja. Tapi bagaimana dengan Bible yang Anda genggam? Di situ dikatakan dengan sangat jelas, Tuhan akan datang dengan nyala api untuk menghanguskan semua pemakan babi. Anda mau kemana, Rek? Anda mau kemana? Anda pemakan babi? Ayo, Anda mau kemana? Itu dalil. Dan akan mengusir orang-orang yang tidak bersunat. Tidak bisa sehimpun dengan orang Israel, tidak bisa sehimpun dengan orang Islam. Hanya orang Islam dan Bani Israel, Bani Ishak dan Bani Ismail yang bisa ke tempat sucinya Tuhan, yaitu surga. Karena hanya orang Islam dan orang Yahudi lah kemudian yang bersunat kulub. Orang-orang yang tidak bersunat kulub tidak boleh masuk ke dalam tempat suci milik Tuhan Elohim atau milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau orang-orang Kristen teliti membaca Bible, di kitab mereka, kitab Wahyu 21 nomor 27, orang-orang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam surga. Najis. Orang najis tidak boleh masuk ke dalam surga. Orang najis tidak boleh masuk ke dalam Yerusalem. Orang najis tidak boleh masuk ke dalam Baitullah, Bait El atau Betel. Tidak boleh. Nah, jadi makanya di tempat-tempat orang Kristen itu beribadah, ya itu tempatnya mereka. Tapi ke tempat sucinya orang Yahudi tidak boleh. Ingat, orang Yahudi, orang Islam, begitu mereka masuk ke dalam tempat suci, sebelumnya mereka mandi sujud, mandi junub dulu, mandi tahir. Habis itu mereka wudhu, mencuci tangan, mencuci muka, mencuci kaki, melepaskan alas kaki, baru masuk ke tempat suci. Kalau di Kristen, mandi junub tak pernah, sunnah tidak ada pembersihan jasad dan seterusnya. Padahal Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 37 nomor 28, Tuhan Elohim cinta terhadap hukum-hukumnya. Tetapi Kristen, hukum-hukum Tuhan yang dicintai oleh Tuhan dihapuskan dengan mengatakan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah kutuk dosa dan itu adalah sampah. Saya kira begitu Bang Handi dan teman-teman.